Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Is Aisyah Ahadiah di kelas PKN. Para peserta didik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran diharapkan para peserta didik dapat memahami upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya penegakan hak asasi manusia yang pertama adalah pencegahan preventif. Pencegahan preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia secara persuasif. Yang pertama, menciptakan perundang-undangan hak asasi manusia secara lengkap. Yang kedua, meratifikasi dokumen hak asasi manusia internasional. Yang ketiga, membentuk lembaga-lembaga pemantau, pengawas, pelaksana hak asasi manusia. Kemudian yang keempat, membentuk perundang-undangan dan lembaga peradilan hak asasi manusia. Yang kelima, melakukan sosialisasi pendidikan hak asasi manusia. Para peserta didik, upaya penegakan hak asasi manusia yang kedua adalah penindakan represif, yaitu penindakan upaya terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Apa saja itu? Mari kita bahas. Yang pertama, yaitu pelayanan, kemudian konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus hak asasi manusia. Yang kedua, menerima pengaduan dari korban pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, investigasi dengan pencarian data, informasi, dan fakta terkait dengan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Yang kelima, penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia berat melalui peradilan hak asasi manusia. Selanjutnya, kesadaran untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia dapat dimulai dari lingkungan kecil, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Sikap positif yang dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, tidak mengganggu kepentingan umum. Yang kedua, menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, menghormati eksistensi diri dan eksistensi orang lain. Keempat, kata-kata dan berkomunikasi dengan baik dan sopan. Kemudian yang kelima, hidup berdampingan secara damai, saling menyayangi dan tidak diskriminatif. Keenam, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 7.
menghormati etika, norma, dan aturan yang berlaku. Terakhir, tidak bertindak semena-mena kepada orang lain. Baik, kita lanjutkan. Penegakan HAM dalam keluarga. Penegakan HAM dalam keluarga ini sangat penting. Apa saja yang harus dilakukan di dalam keluarga? Yang pertama, saling menghormati, menghargai satu sama lain. Kedua, tidak boleh membeda-bedakan anggota keluarga. Jadi, kita sebagai orang tua harus adil. Kemudian yang ketiga, setiap anak harus mematuhi kedua orang tuanya. Keempat, saling mengasihi antara anggota keluarga. Kemudian yang kelima, menghargai setiap pendapat yang berbeda antara anggota keluarga. Dan yang terakhir, berusaha memecahkan masalah di keluarga dengan cara musyawarah. Para peserta didik, selanjutnya kita akan membahas tentang upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan HAM oleh siswa. Tentu saja ini berlaku bagi semua siswa, ya. Apa saja yang harus kalian lakukan sebagai siswa? Yang pertama, mengajak temannya berperilaku baik, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, mengendalikan diri untuk tidak melakukan pelanggaran. Baik itu pelanggaran di sekolah, ya, di rumah maupun di masyarakat. Terutama pelanggaran di sekolah, ya. Kalian sebagai siswa, hendaklah kalian mematuhi aturan-aturan sekolah. Apabila kalian melanggar aturan tersebut, tentu sudah ada sanksi yang akan menunggu kalian. Makanya, ikuti semua peraturan yang ada sebagai siswa yang baik. Selanjutnya, menasehati teman yang melakukan kesalahan. Ya, tentu saja kalian memiliki teman, ya. Untuk itu hendaknya kalian menasehati teman-teman atau saling menasehati apabila teman kita melakukan kesalahan. Dan kalau dinasehati hendaknya diterima dengan bijak, ya. Kemudian yang keempat, mencegah dan atau melerai teman yang berkelahi, ya. Kelima, melindungi teman yang teraniaya. Nah, itu yang harus kalian lakukan di lingkungan sekolah. Baik, kita lanjutkan. Upaya penegakan HAM di masyarakat. Bagaimana upaya penegakan HAM yang harus kalian lakukan di masyarakat? Yang pertama, tidak mengganggu ketertiban umum. Ya, kemudian yang kedua, menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia. Ketiga, menghormati eksistensi diri dan eksistensi orang lain. Keempat, berkata-kata dan berkomunikasi dengan baik dan sopan terhadap lingkungan sekitarnya atau di lingkungan sekitarnya. Kemudian hidup berdampingan secara damai, saling menyayangi dan tidak diskriminatif, ya. Jadi ini yang harus kalian lakukan. Kemudian juga kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, kepada tetangga kita, kepada sekeliling kita. Kemudian menghormati etika, norma, aturan yang berlaku. Ya, etika dibuat untuk ditaati oleh masyarakat. Kemudian norma pun berlaku di dalam masyarakat supaya masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik. Dan aturan pun dibuat untuk kepentingan kita semua. Kemudian tidak bertindak semena-mena kepada orang lain, ya, apalagi terhadap lingkungan kita, terhadap tetangga kita dan sebagainya. Adalah kita berbuat baik. Kemudian selanjutnya, apa saja upaya pemerintah dalam menegakkan HAM?
Di sini peran pemerintah dalam perlindungan HAM ini menurut pasal 29 I, menurut pasal 29 I ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlindungan hukum kepada masyarakat atau kepada warga negara ditandai dengan didirikannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian adanya Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jadi Pengadilan Hak Asasi Manusia ini diperlukan apabila ada anggota masyarakat atau warga negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Ya, maka di sini mereka akan diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian jika pemerintah tidak mampu menyelidiki, kemudian memproses dan mengadili kasus hak asasi manusia, ini akan dilimpahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional. Baik, para peserta didik, selanjutnya upaya perlindungan HAM yang dilakukan pemerintah ini kita kategorikan menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama, memasukkan perlindungan hak asasi manusia ke berbagai perundang-undangan. Tentu saja perundang-undangan nasional sesuai yang tercantum dalam instrumen nasional. Dengan demikian, eksistensi hak asasi manusia di dalam sistem hukum, kemudian politik, dan ketatanegaraan Indonesia kuat dan bisa menjadi landasan hukum yang kokoh. Kemudian yang kedua, meratifikasi dan mengadopsi instrumen hukum hak asasi manusia internasional tentang hak asasi manusia dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, memberdayakan masyarakat dalam menangani persoalan hak asasi manusia dengan melakukan sosialisasi sehingga hak asasi manusia menjadi bagian dari setiap individu warga negara Indonesia. Selanjutnya, kewajiban apa atau kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM. Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM, yang pertama, kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, yaitu menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu atau melanggar kebebasan. Ya. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu memastikan secara proaktif setiap individu dalam yurisdiksi tidak menderita pelanggaran hak asasi manusia oleh individu, kemudian oleh kelompok, melalui pengambilan tindakan yang diperlukan. Ya. Yang ketiga, kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia yaitu mengambil tindakan positif untuk memenuhi hak dasar manusia, salah satunya dengan mengadopsi undang-undang yang sesuai secara internasional ke dalam hukum domestik. Kemudian yang keempat, terakhir sini, kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, meningkatkan hak asasi manusia yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dasar yang dimiliki sehingga mekanisme penegakannya serta terus-menerus mengkaji dan memperbaiki undang-undang dan prosedur hak asasi manusia. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM, pertama, upaya hukum penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Diharapkan dapat membantu
penegakan dan pelindungan HAM di Indonesia. Kemudian yang kedua, lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sehingga menjadi tonggak baru dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya, upaya penegakan dan perlindungan HAM ini harus transparansi melalui pembahasan naskah RUU secara terbuka. Kemudian yang kedua, supremasi hukum, yaitu kepastian hukum berkaitan dengan persamaan kedudukan di mata hukum dan keadilan berdasarkan proporsionalitas. 3. Profesionalisme, yaitu pelibatan para pakar hukum dan non-hukum yang relevan dan berkualitas. Ya. Baik, para peserta didik. Selanjutnya, proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat. Penyelesaian kasus hak asasi manusia berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sebagai berikut. Pertama, penyelidikan, kemudian penyidikan dan penangkapan oleh Komnas Hak Asasi Manusia. Yang kedua, penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung dengan mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Ketiga, penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung dengan mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat paling lama 70 hari sejak tanggal penyidikan diterima. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan di Pengadilan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jadi itu yang Ibu sebutkan tadi merupakan proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, ya. Para peserta didik, yang tadi disampaikan ini merupakan penyelesaian atau upaya penegakan hak asasi manusia di negara kita, ya. Kita berharap bahwa upaya penegakan hak asasi manusia ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin, ya, supaya tidak ada lagi orang yang melanggar hak asasi manusia, ya. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan Ibu harapkan kalian mempelajari lebih rinci, ya, tentang upaya penegakan hak asasi manusia ini secara mandiri, ya. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada Ibu di kelas PKN melalui WA atau melalui pertanyaan langsung. Ibu harapkan kalian tetap atau terus belajar supaya kita dapat memahami bagaimana upaya-upaya penegakan hak asasi manusia di negara kita. Ya, kalian bisa belajar dari berbagai sumber, ya, misalnya dari internet, ya, kemudian berdiskusi dengan teman-teman atau bertanya langsung di kelas PKN bersama Ibu. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.